Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus-menerus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk kita saling nasihat menasihati satu sama lain, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, untuk kita bersama berjalan di atas ilmu, di atas cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa, perintah untuk kita bertakwa adalah perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama sampai orang-orang terakhir. Ini menunjukkan bahwasanya takwa merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Ia merupakan modal satu-satunya untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian juga, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah takwa ini untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencakup semua manusia. Dan ini merupakan bekal yang terbaik untuk kita menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi satu-satunya modal di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah takwa kepada Allah. Untuk kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya modal untuk kita siapkan untuk hari akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Talq bin Habib tentang takwa. Takwa ialah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tajtaniba ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ini dia takwa. Takwa adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Lakukan yang baik ala nurin min Allah, sesuai dengan cahaya dari Allah. Engkau melakukan ketaatan sesuai dengan wahyu dari Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa tujuan kita melakukannya? Melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ketaatan bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, tapi semata-mata kita melakukan ketaatan untuk kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta tatruka ma'siyat Allah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin min Allah, sesuai dengan wahyu dari Allah. Karena apa? Takhafu iqab Allah, karena engkau takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dia takwa. Takwa adalah melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Melaksanakan apa yang kita diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Perintah yang tertinggi di dalam agama Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang tertinggi adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita perhatikan mana dia perintah-perintah Allah, mana dia larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengomentari apa yang dikatakan oleh Talq bin Habib, abda'a wa aujaz. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan definisi ini adalah definisi yang bagus dan ringkas, sehingga para taqwa illa bi'amal. Tidaklah dikatakan ketakwaan kecuali dengan amal. Tidak bisa mengatakan ketakwaan dalam hati. Tidak perlu salat, tidak perlu puasa, tidak perlu yang lain-lainnya dari amal-amal saleh. Tidak dikatakan takwa. Takwa berbuat apa yang kita diperintahkan, tinggalkan apa yang kita dilarang. Dan tidaklah benar suatu amal kecuali dengan ilmu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlasi lillah. Dan itu tidaklah bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa harus disertakan dengan amal. Amal yang kita lakukan harus disertakan dengan ilmu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus disertakan dengan ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beramal supaya kita dipuji, bukan. Bukan supaya kita disanjung. Bukan supaya kita dikasih jempol. Supaya kita dikatakan orang saleh, orang baik. Bukan mengharapkan pujian-pujian manusia. Yang kita harapkan dari amal perbuatan yang kita lakukan adalah kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Itu saja dalam kehidupan dunia ini. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Sehingga mencakup semua jenis dosa. Kita berusaha meninggalkannya. Sebagaimana perkataan seorang penyair
Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, dzaka tuqa, wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara, la tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa. Tinggalkan oleh kalian dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Zakat tuqa, itulah ketakwaan. Tinggalkan semua dosa. Maka sebutkan oleh para ulama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak ada namanya dosa besar kalau disertakan dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan dosa kecil. Kalau terus-menerus kita lakukan, ia akan menjadi besar. Begitu juga jangan kita putus asa dari rahmat Allah karena dosa besar yang kita lakukan. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita tersebut. Apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun, bertobatlah kepada Allah, Allah akan mengampuni. Maka tinggalkan olehmu dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Lakukanlah sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Dia akan hati-hati terhadap apa yang ia lihat. La tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa. Jangan engkau meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari tumpukan-tumpukan kerikil. Gunung yang besar berasal dari tumpukan kerikil. Api yang besar berasal dari percikan yang kecil. Banjir yang besar berasal dari tetesan-tetesan air hujan. Begitu juga dosa. Kecil jadi besar. Gunung yang besar yang kita lihat itu jadi tumpukan-tumpukan tanah, tumpukan-tumpukan kerikil yang kecil. Maka janganlah kita pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Disebutkan oleh para ulama, la tanzur ila asgharil ma'siyah walakin zur ila man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Kita berdosa kepada Allah, kita melanggar larangan-larangan Allah. Itulah yang kita perhatikan. Bukan kita hanya membatasi ini kan dosa kecil, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, kepada siapa kita berdosa. Dan sebab demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hiasi kehidupan kita, baik ketika ramai maupun ketika sepi, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Amal saleh yang kita lakukan, tanamkan ia harapan supaya Allah memberikan kita pahala. Dosa yang akan kita lakukan, ingat bahwa di sana akan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghindar darinya. Sehingga seorang penyair mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya. Disebutkan sesungguhnya seseorang kalau dia tidak memakai pakaian ketakwaan, maka akan berbalik ia menjadi orang yang telanjang walaupun ia berpakaian. Kalau tidak ada ketakwaannya, pada hakikatnya ia telanjang. Ia tidak berpakaian karena pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. Dan sebaik-baik pakaian seorang adalah ta'atu rabbih, ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita hati-hati dalam kehidupan kita. Kita pelajari mana dia perintah-perintah Allah, laksanakan. Mana dia larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Sehingga Hasan al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, ini ucapan beliau, mazalati at-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu'i fil haram. Seorang kibar tabi'in, Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan senantiasa ketakwaan menyertai orang-orang yang bertakwa. Senantiasa ketakwaan menyertai orang-orang yang bertakwa. Sampai apa? Hatta taraku katsiran minal halal, sampai ia banyak meninggalkan perkara-perkara yang halal. Boleh dia lakukan, tapi kenapa ia tinggalkan? Makhafatal wuqu'i fil haram, karena dia takut terjatuh kepada hal yang haram.
Kalau ketakwaan menyertai seorang, maka dia akan banyak meninggalkan perkara-perkara yang halal, yang boleh dia lakukan. Karena apa? Karena takut jatuh kepada perkara yang haram. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Jangan kalian duduk di jalan. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud." Tidak ada tempat lain kecuali kami duduk di pinggir jalan. Maka Nabi mengatakan, kalau memang harus duduk di pinggir jalan, tidak bisa kalian tinggalkan, maka berikan jalan itu hak-haknya. Jawab salam, singkirkan gangguan, tundukkan pandangan, lakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Berarti di sini apa? Duduk di pinggir jalan itu boleh selama hal-hal yang kita dilarang kita tinggalkan. Tapi orang-orang yang bertakwa, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena takut terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak bisa menundukkan pandangannya. Mungkin dia melihat kemungkaran, tidak bisa ia cegah kemungkaran tersebut. Atau ada gangguan yang tidak bisa ia singkirkan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal wuqu'i fil haram." Senantiasa ketakwaan menyertai seorang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan banyak perkara-perkara halal karena takut terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Ini karena kehati-hatian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya disebutkan takwa di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 250 mawdi'an. Yaitu disebut lebih dari 250 tempat. Disebut ketakwaan, perintah ketakwaan di dalam Al-Qur'an. Itu lebih dari 250 tempat. Bahkan di dalam satu ayat terdapat perintah untuk bertakwa sampai 2 kali atau 3 kali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah." Disebutkan 2 kali perintah untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan, melihat apa yang ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Disebutkan takwa di dalam ayat ini adalah 2 kali. Menunjukkan bahwasanya perintah takwa adalah perintah yang sangat mulia. Kemudian juga orang-orang yang bertakwa, mereka adalah para wali-wali Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut kepada mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini dia. Standar dikatakan wali itu ini, iman dan takwa. Kadang-kadang kita dikatakan orang itu wali kalau ada karamahnya. Kalau tidak kebakar api, kalau tidak ketusuk pedang, kalau makan kotoran tidak sakit. Bukan begitu, atau dia berjalan di awan. Tapi orang yang menjadi wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di awan, jangan tergiur-giur sebelum engkau lihat sedekat mana dia kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjadi wali, beriman dan bertakwa tidak mesti harus ada karamah yang nampak.
Ahli sunnah meyakini ada karamah, yaitu hal yang di luar akal manusia, kebiasaan manusia. Tapi dengan catatan orang tersebut harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah salat, tidak pernah melakukan ketaatan-ketaatan dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang menjadi penguasa, bukan yang paling besar, bukan yang paling tampan, bukan. Tapi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa ya? Orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya tidak ada beda kita manusia ini. Antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang tampan dengan yang tidak tampan, tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita di sisi Allah ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abi Nadrah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, haddatsani man sami'a khutbatan Nabi fi awsati ayyamit tasyrik annahu qala, telah diberitahukan kepadaku oleh orang yang mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertengahan hari-hari tasyrik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ala inna rabbakum wahid." Ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu satu, itu Allah. Wa inna abakum wahid, dan bapak kalian juga satu, yaitu Adam. Yang banyak ini berasal dari satu, itu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi. Ketahuilah tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam. Ajam itu selain Arab. Dan tidak ada keutamaan orang Ajam terhadap orang Arab. Wala ahmara ala aswad. Tidak ada keutamaan orang yang merah atas orang yang hitam. Wala aswada ala ahmar. Tidak ada keutamaan orang yang hitam atas orang yang merah. Kecuali apa? Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang menentukan orang itu mulia di sisi Allah. Iman yang menjadikan orang itu dimasukkan ke dalam surga Allah. Bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena kekayaan, bukan karena kecerdasan, bukan. Yang menjadikan ia dimasukkan ke dalam surga Allah adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Lihatlah Bilal ibn Abi Rabah, seorang bekas budak dari Habasyah yang berkulit hitam. Tapi apa? Tapi ia masih dalam kehidupan dunia. Nabi mendengar suara sandarnya berjalan di dalam surga. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Lihatlah Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan yang lainnya. Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku diri sebagai sesembahan. Lihatlah Abu Jahal, Abu Lahab, Quraisy, orang mulia secara keturunan. Tapi mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka ini yang kita perlu perbaiki para jamaah yang dirahmati Allah. Perbaiki hati kita dengan ketakwaan, amal perbuatan kita dengan ketakwaan, ucapan kita berlandaskan ketakwaan, pendengaran, penglihatan kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan supaya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Sulaiman ibn Buraidah dari bapaknya, ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khassatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang amir, seorang ketua, seorang pemimpin atas tentara atau mengutus pasukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Mewasiatkan juga semua kaum muslimin yang diutus untuk bertakwa kepada Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada Abu Dzar
Di dalam Sunan Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dalam semua kondisi dan keadaan, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Kita tanamkan rasa takut kita kepada Allah. Sehingga dimanapun kita akan berjalan di atas jalan yang benar, di atas rel yang benar, di atas ketakutan kepada azab Allah jika kita bermaksiat kepada Allah. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah. Ketakwaan ini bekal. Kalau bekal kita ini rusak, sudah jangan, tidak ada harapan. Ini yang perlu kita perbaiki bersama, ketakwaan kita kepada Allah. Inilah yang akan menjadi bekal kita dibela nanti di hadapan Allah. Ini yang akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Yang akan memudahkan kita melewati sirat. Bertakwalah kepada Allah. Maka jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, jalan kemenangan, semuanya itu adalah takwa. Dan kadang akan datang suatu musibah dan bencana, ujian dan lain sebagainya, itu disebabkan karena kita meremehkan perkara takwa, atau meniadakan ketakwaan, atau menghilangkan sebagian ketakwaan. Lemah kita dalam sisi takwa sehingga Allah menguji kita. Lemah kita dalam sisi takwa sehingga apa? Permasalahan tidak pernah selesai dari diri kita. Kita keluar dari permasalahan menuju masalah yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena kita tidak bertakwa kepada Allah. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Lau annal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya jikalau penduduk suatu negeri, suatu desa, suatu kampung beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, azab mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini dia para jamaah yang dirahmati Allah. Bencana, musibah, kesulitan, baik secara umum maupun perorangan, itu karena kurangnya sisi ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga datang bencana kepada kita. Sebab demikian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa. Harga mahal takwa kepada Allah. Bagaimana seorang Arabi yang diberitahukan kepada dia ghala al-ash'ar. Harga sudah mahal sekarang. Harga sudah naik. Tapi karena dia punya iman, punya ketakwaan, jawabannya biasa. Seandainya, dia bilang, seandainya satu biji gandum harganya 1 dinar. 1 biji beras kalau kita, 1 biji beras harganya 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram, 24. 4 gram seperempat. Artinya 2 juta lebih harga 1 biji gandum. Atau kita sekarang mungkin 1 biji beras harganya yaitu 4 gram, sekitar 2 juta lebih. 1 biji beras. Dia mengatakan demikian. Ketika diberitahu bahwasanya harga sudah melonjak, sudah naik, sudah mahal. Dia mengatakan, saya tidak peduli. Seandainya harga 1 biji beras harganya 1 dinar. Saya tidak peduli karena tugas saya adalah beribadah. Adapun masalah rezeki Allah yang sudah menjamin. Itu orang yang bertakwa. Kalau ketakwaannya tertancap di dalam hatinya, maka segala urusan yang ia hadapi gampang. Tidak ada susah. Kenapa kita susah? Karena apa? Karena kekurangan ketakwaan kita. Kita tidak beriman bahwasanya
Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yadrukuhul maut." Seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka dia akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana dia dikejar oleh kematian. Ini orang yang bertakwa. Kalau orang yang lemah dari sisi ketakwaan, dia akan susah. Maka ini yang perlu kita perbaiki bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara samaratit taqwa, di antara faidah dan keutamaan ketakwaan, buah dari ketakwaan yang pertama adalah ma'iyatullahi lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan menjaga dia. Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Allah akan mencintai dia. Allah akan menolong dia, memberikan taufik kepada dia. Ini adalah kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama dia. Ya, kesulitan Allah akan bantu dia. Iya, ada musuh, Allah akan menangkan dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita bertakwa, maka kita akan mendapatkan keutamaan ma'iyatullah. Allah akan selalu menjaga kita, menolong kita, mencintai kita, memberikan taufik kepada kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun, yang melakukan kebaikan. Yang kedua adalah hubbullahi lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man awfa bi ahdihi wattaqa, innallaha yuhibbul muttaqin." Barang siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta sama orang-orang yang bertakwa, kita bertakwa, dicintai oleh Allah, tidak ada akan sulit dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita percepat aja. Ghufranudz dzunub wa ma'rifatul haqqi minal batil. Diampuninya dosa dan kita mengetahui yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan bagi kalian furqan, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan diampuni kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Yang keempat, At-taqi yaj'alullahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah akan jadikan untuknya dari segala kesedihannya jalan keluar. Dari segala kesempitan jalan keluar, dan Allah akan memberikan ia rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan. Kemudian akan diberikan ia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Sulit rezeki kita, sulit penghasilan kita, bisnis kita rugi terus. Mungkin kurang ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin kita tertarik sama dunia sehingga lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Tingkatkan ketakwaan, maka Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Yang kelima adalah at-taqi waffaq lil amalin nafi'. Orang yang bertakwa akan diberikan taufik untuk melakukan amalan yang bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Yang keenam, orang yang bertakwa adalah orang yang akan diterima amal salehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh adalah wilayatullahi littaqwa, fa innahu bittaqwa tunalu wilayatullah, yaitu kewalian Allah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya dengan takwa orang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya wali itu adalah yang beriman dan bertakwa. Yang kedelapan adalah taysirul umur. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Takwa kepada Allah. Mungkin kita tidak selesai dari masalah-masalah, keluar dari masalah menuju masalah yang lain, keluar dari ini. Tidak selesai masalah ini. Mungkin kekurangan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kekurangan ibadah kita kepada Allah. Mungkin kurangnya takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Coba bertakwa kepada Allah. Tingkatkan ibadah, tingkatkan iman, banyak mengangkat tangan kepada Allah, perbanyak salat-salat sunnah, selain salat-salat fardu, ibadah-ibadah sunnah, selain ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib, tingkatkan ia. Baca kitabullah, baca Al-Quran. Allah akan menjadikan segala urusan kita menjadi mudah. Yang kesembilan, al-hifzu min qaidil a'da'i wa makrihim, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya dan makar musuh. Kalau kita bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai, melihat, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah di antara faidah utamaan dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan kemenangan surga, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan akhirat di sisi Rabbmu, balasan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan dan lain sebagainya dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci dimasukkan kita ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Itu ada 10 samarat, 10 buah faidah atau keutamaan dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah hendaknya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita terus beribadah kepada Allah, terus kita belajar, kita cari jalan-jalan ketakwaan tersebut. Kita pelajari perkara-perkara yang menambah keimanan kita, yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah segera kita kerjakan, dan mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala segera kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.